Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Audio saya sudah masuk atau belum ya? Sudah, Bapak. Masuk. Terima kasih, Komang. Sebelum kita mulai, marilah kita menghidupkan kameranya masing-masing dan kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kemudahan dalam mengikuti perkuliahan di satu semester ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Eh, Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan selamat datang ke teman-teman semua pada semester 5. Semester 5 kan, Komang? Betul, Semester Pak. 5, selamat datang di semester yang sangat berat mungkin bagi angkatan teman-teman karena semester ini akan ada penyelenggaraan event organizer. Dengan Miss Susnu sudah ketemu atau belum ya? Belum untuk semester ini, Pak. Miss Susnu hari apa? IO, Jumat, Pak. Jumat. Oke. Selamat mendengarkan instruksi dari Miss Susnu untuk IO di semester ini. Semoga kalian bisa menghadapi atau saya rasa bisa maksimal dalam menjalankan IO semester ini. Silakan bagi yang belum menghidupkan kameranya untuk menghidupkan kameranya, belum ada setengahnya. Kalau saya lihat random. Perkuliahan hari ini mungkin nggak akan lama. Mungkin teman-teman sudah sebagian ada yang tahu bahwa hari ini dosen ada tinjauan kurikulum di kampus pusat. Jadi saya masuk sebentar untuk mengenalkan atau menjelaskan, memberikan gambaran berkaitan dengan apa yang akan kita laksanakan selama satu semester ke depan. Berikut adalah token yang bisa teman-teman gunakan. Saya tidak akan eh, melakukan absensi ulang kembali 33, 34. Oke. Harusnya sih sudah sesuai. Absensinya hadir 33, di Zoom ada 34 kurang saya satu. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dengan tema atau dengan judul administrasi bisnis. Mungkin kalau kita dengar administrasi bisnis nih, kira-kira bayangan teman-teman itu mata kuliah ini akan belajar apa saja? Saya mau ke siapa ya? Saya mau ke Muhammad Noval Haiman. Anda masih di sini? Muhammad Noval Haiman. Hadir, Pak. Oke, bayangan Anda mata kuliah ini akan mempelajari hal-hal apa saja? Eh, Bentar. Kita hari ini mata kuliah apa ya? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Oke. Bayangan saya di mata kuliah ini tidak jauh akan mempelajari tidak jauh dari dunia-dunia bisnis gitu, Pak. Khususnya di bagian administrasi. Jadi mungkin gimana ya? Pokoknya seputar bisnis. Seputar bisnis. Oke. Terima kasih Noval. Saya mau ke Sekar Suci Pramesti. Sekar Suci Pramesti, Anda masih di sini? Masih, Bapak. Pertanyaannya sama. Kalau menurut saya, mungkin akan mempelajari tentang eh, perniagaan, tentang input-output dari bisnis itu sendiri. Gitu, Pak. In- Input output peniagaan. Input output peniagaan. Oke, saya keep dulu. Yang lain mungkin ada yang mau Pemasaran, Pak. belajar tentang pemasaran. Input output pemasaran tentang administrasi bisnis. Oke, Leo, saya keep dulu. eh Nur Laila, silahkan. Izin masuk, Pak. Menurut Iya. saya, mata kuliah administrasi bisnis itu nanti kita belajar tentang pemasaran, keuangan, sumber daya manusia yang ada di bisnis, terus
perilaku organisasi yang ada di bisnis, terus perencanaan dan simulasi bisnis, serta pengambilan keputusan-keputusan yang ada di eh, bisnis itu sendiri. Oke, terima kasih Nur Laila. Itu dapat informasi dari mana tuh? Nur Laila. Sebelum itu saya udah gimana ya, kayak mencari tahu gitu Pak. Dulunya kan pengennya di administrasi bisnis gitu. Oke, terima kasih. Mata kuliah ini sebenarnya itu saya dalam pembuatannya saya turunkan dari apa yang pernah saya pelajari waktu sekolah dulu. Sebagai informasi teman-teman dari administrasi perkantoran kan, saya itu jurusan administrasi bisnis. Kurang lebih kita akan mempelajari seperti apa yang dibilang oleh Nur Laila, tapi saya susutkan sedemikian rupa apa yang pelajari selama 2 semester jadi bisa dipelajari selama 1 semester dalam satu mata kuliah yang sama. Jadi mungkin bayangannya nanti itu akan mencar-mencar. Memang kita akan belajar tentang pemasaran, kita akan belajar tentang operasional, tentang organisasi, tentang MSDM juga ada sedikit berkaitan dengan kepemimpinan. Itu digabungkan sedemikian rupa hingga bisa memenuhi 15 atau 16 pertemuan dalam 1 semester ini. Kalau kita lihat eh kurikulum dari jurusan saya dulu itu apa saja yang kita pelajari sih? Saya semester 1 belajar marketing, belajar operasional, belajar perilaku organisasi, terus ada keuangan. Semester 2-nya masuk ke ekonomi, finansial, strategi decision making, business ethic, etika, dan bisnis. Nah, berdasarkan informasi inilah kemudian saya turunkan menjadi 16 pertemuan atau 15 pertemuan tadi. Sebenarnya itu nanti ada saya masukkan ke dalam slide-nya di sini, tapi eh, sebelum masuk ke sana, saya mungkin akan mulai dari slide pertama terlebih dahulu. Minggu pertama orientasi mata kuliah ini adalah minggu pertama, seperti kebanyakan minggu-minggu pertama di mata kuliah yang lain juga, minggu pertama biasanya diisi dengan pengenalan RPS, pengenalan kuliah, kontrak belajar, apalagi tujuan belajar dan lain-lain sebagainya. Itulah yang akan saya sampaikan di waktu yang singkat di pagi hari ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang terdiri dari 2 SKS, satu SKS teori dan satu SKS praktik. Terakhir saya cek sih bentuknya seperti itu di Siakat, ditempuh ditempuh pada semester gasal oleh mahasiswa semester 5. Kegiatan ini, kegiatan perkuliahan ini akan berlangsung secara blended learning. Blended learning ya, nanti saya akan menggunakan Google Classroom. Seperti biasa, link Google Classroom nanti akan saya bagikan di akhir sesi agar teman-teman bisa join di Google Classroom tersebut. Eh Karena ini semester 5, apakah ada satu berarti senior yang mengulang. Total kita ada 40 kayak. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini berkaitan dengan silabus, tujuan pembelajaran dan metode penilaian dari mata kuliah saya kali ini. Karena kita sebenarnya sudah pernah ketemu di mata kuliah yang lain sebelumnya, saya ada sedikit penyesuaian untuk kelas-kelas saya di semester ini. Ada beberapa hal yang akan saya rubah berkaitan dengan proses perkuliahan di dalam kelas tersebut. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan pemahaman, wawasan, dan praktik berkaitan dengan pengelolaan bisnis atau pengelolaan di sini mungkin kita bisa masukkan ke dalam kategori memanage atau mengelola administrasi dalam bisnis tersebut. Saya tidak ingin masuk terlalu jauh berkaitan dengan kegiatan bisnis karena teman-teman nanti punya kewirausahaan, ada IO juga. Jadi
ini masuk ke dalam sisi pengelolaan saja atau bagaimana cara memanage dari sisi administrasi bisnis tersebut. Secara ringkasnya, materi-materi dari 16 pertemuan tersebut kurang lebih berkaitan dengan lingkungan bisnis, tanggung jawab sosial bisnis, etika bisnis, fungsi-fungsi dalam bisnis ini saya batasi menjadi beberapa fungsi saja. Kalau kita breakdown berdasarkan deskripsi tersebut, maka jadilah kurang lebih sekitar 15 atau 16 pertemuan dalam silabus atau dalam pertemuan mata kuliah ini. Terakhir sebenarnya itu dari instruksi terakhir dari Pak Dekan, seingat saya itu 16 pertemuan itu sudah masuk ke dalam UAS dan UTS. Namun entah kenapa di Siakat 16 itu masih masuk ke dalam eh, kegiatan proses pembelajaran. Makanya di sini di pertemuan 16 mungkin saya akan ganti materinya menjadi review atau evaluasi saja berkaitan dengan mata kuliah yang sudah teman-teman jalani selama 1 semester penuh. Kemudian nanti UASnya akan ada di dalam jadwal atau periode UAS yang diselenggarakan oleh UNY. Nanti teman-teman bisa cek saja di kalender akademik, misalkan kalender akademik UNY 2024-2025 nanti terlihat kok kira-kira kita akan melaksanakan UAS di minggu keberapa. Kemudian di minggu ke-15 itu tadi saya masuk ke dalam materi strategi bisnis. Ini sebenarnya saya pengen masuk ke dalam SWOT atau tidak strategi generik porter. Kemudian di minggu 14 saya mundur ke belakang saja ya. Di minggu 14 itu ada mata kuliah tentang organisasi. Ini mungkin sedikit mengulang materi organisasi yang pernah teman-teman dapatkan di semester satu dahulu. Kemudian di minggu ke-13 ada manajemen risiko bisnis, minggu ke-12 ada komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis saya rasa teman-teman sudah sangat jago di bidang komunikasi bisnis di bawah kelasnya Miss Susnu saya rasa pasti. Kemudian minggu 11 ada kepemimpinan di dalam bisnis, minggu ke-10 ekonomi digital dan industri 4.0, sorry. Kemudian di minggu 19 ada fungsi pemasaran. Minggu 9 ada fungsi pemasaran. Nanti minggu ke-8 nanti akan ada ujian tengah semester yang akan ngebahas topik dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 atau minggu ke-6. Karena apa? Karena di minggu ke-7-nya saya akan meminta teman-teman untuk melakukan observasi ke lapangan. Teman-teman harus datang ke perusahaan untuk melakukan observasi atau melakukan dalam hal ini mewawancarai pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan administrasi bisnis di perusahaan tersebut. Apa saja sih yang bisa teman-teman explore itu berkaitan dengan topik-topik yang akan kita pelajari, baik itu setelah ujian tengah semester ataupun sebelum ujian tengah semester. eh karena kalau saya bikin praktik, karena ada satu teori praktik kan, sedangkan di kampus kita belum mensupport fasilitas supaya teman-teman bisa melaksanakan operasi atau kegiatan praktek mata kuliah ini. Dan maka saya ganti ke dalam prakteknya ke dalam terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi tersebut. Kemudian di minggu ke-6 ada fungsi produksi atau ini nanti saya senggol-senggol sedikit berkaitan dengan operasional dan SDM si perusahaan tersebut juga. Kemudian minggu 9 ada corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian di minggu keempat etika dalam bisnis. Ini sebenarnya 4 dan 5 itu masih berkaitan dengan etika atau sikap yang harus dilakukan perusahaan ketika menjalankan sebuah bisnis. Di minggu ketiganya kita akan ngebahas tentang pengantar lingkungan bisnis dan minggu keduanya berkaitan dengan eh, pengantar administrasi bisnis. Ini adalah topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester penuh. Wait.
Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan terlebih dahulu berkaitan dengan materi ataupun judul-judul topik ini. Saya akan persilahkan. PJ-nya siapa tadi ya? PJ-nya Saya, Bapak. Mbak Diah ya, oke. Mbak Diah ada pertanyaan? Untuk yang observasi lapangan itu individu atau kelompok ya, Pak? Terima kasih. Tugasnya akan berupa kelompok. Tugas observasi ini akan berupa kelompok. Teman-teman nanti akan saya bagi kelompoknya untuk mengerjakan tugas observasi ini. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Eh, Seperti template penilaian di UNY, UNY itu sebenarnya memudahkan teman-teman untuk mendapatkan nilai yang bagus karena eh, tugas kelompok atau proyek akhir atau studi kasus itu minimal penilaiannya 50%. Jadi selama teman-teman mengerjakan tugas kelompoknya dengan baik dan benar, seharusnya nilainya masuk ke dalam kategori yang aman. Makanya saya bagi bentuk penilaiannya itu seperti ini. Ada kognitif dan partisipatif. Partisipatif itu berkaitan dengan tugas kelompok, proyek akhir atau studi kasus nanti masuk ke angka total penilaian 50%. Kemudian ada kognitifnya partisipasi di kelas. Ini juga hal yang akan saya rubah. Partisipasi di kelas itu saya akan nilai tentang keaktifan dan tentang kehadiran. Jadi saya akan memberikan perbedaan penilaian untuk teman-teman yang hadir secara 100% di kelas dan tidak hadir tujuh tidak hadir kurang dari 100% atau kita ambil standar UNI itu ada di angka 75% ataupun eh, mepet sedikit 70 atau 65% sampai dengan 70, 65 atau dengan sampai dengan 75 berkaitan dengan kehadiran di kelas. Partisipasi di kelas itu akan mendapatkan nilai poin sebesar 10%. Kaitannya kenapa? Karena saya ada beberapa hal yang saya sesuaikan berdasarkan pengalaman saya di kelas teman-teman sekalian. Ada kontrak kuliah. Yang pertama tentu mentaati peraturan akademik UNI tahun 2023. Ini adalah peraturan yang baru setelah sebelumnya template terakhir itu ada di angka tahun 2021. Ini bisa teman-teman searching di Google sendiri, nanti cari aja peraturan akademik UNY 2023, nanti keluar seluruhnya itu berkaitan dengan kehadiran yang 75% tersebut berkaitan dengan pakaian dan lain-lain sebagainya. Kemudian poin nomor 2 ini yang perlu teman-teman perhatikan, kelas online keterlambatan 15 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Kalau kita 7.30 berarti tambah 15 maksimal. Ketika teman-teman tidak bisa mengakses, tidak bisa masuk, tidak bisa absen, maka saya tidak akan mengaksesnya kembali. Untuk kelas offline, saya kasih deadline 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan. Misalkan kita masuk jam setengah 8 atau jam 8, berarti tinggal ditambah 10 menit dari jadwal tersebut. Eh, Apa yang terjadi jika teman-teman terlambat datang di kelas mata kuliah kali ini? Saya tidak akan mengabsensi kembali, tidak akan ada absensi susulan. Kalaupun teman-teman terlambat, misalkan kita offline, terus teman-teman terlambat 10 menit, tidak usah masuk saja, pulang saja. Silakan gunakan absensi ataupun jatah absensi kalian yang 4 kali tersebut. Kalau kita hitung 75% berarti kan teman-teman punya dalam tanda kutip jatah kali ya, dalam tanda kutip jatah sekitar 4 kali untuk tidak hadir dalam alasan apapun, entah itu izin, entah itu sakit, entah itu ada kegiatan organisasi misalkan, atau bahkan tidak hadir tanpa kabar. 4 kali itu sudah masuk ke dalam tersebut. Jadi misalkan tidak bisa absen 10 menit 10 menit terlambat, berarti kalian sudah bisa pulang ataupun menggunakan jatah dalam tanda kutip absensi tersebut. Jika sakit atau berhalangan hadir, memberi konfirmasi via PJ kelas yang akan meneruskan ke saya. Saya tidak akan bikin grup kayak biasa. Sebagai informasi, grup
tidak akan ada yang ngebaca, satu dua orang yang ngebaca, satu dua orang ngerespon, jadi saya koordinasinya via PJ kelas saja. Maksimal tidak hadir untuk alasan apapun, izin, sakit, tanpa kabar, ataupun keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Misalkan sering banget saya dapat WhatsApp seperti itu, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada keperluan yang tidak bisa saya tinggalkan. Tanpa konfirmasi apapun ke saya, ya sudah, saya akan pakai maksimal 4 kali tersebut. Kalau kita melihat peraturan akademik, 75% itu adalah batas maksimal supaya teman-teman bisa mengikuti ujian akhir semester. Di kelas kali ini saya akan eh, tetap mempertimbangkan ujian akhir semester teman-teman tersebut. Jadi teman-teman masih bisa ikut ujian akhir semester, namun dengan resiko adalah pengurangan nilai dari nilai akhirnya. Tentu ini saya tidak mengharapkan misalkan teman-teman kurang dari 75%-nya, tapi hadirnya cuma 50% sekian atau bahkan 40% sekian. Kan itu sangat jauh dari angka batas minimal standar UNY di 75% batas kehadiran. Selama perkuliahan menggunakan alamat email UNY ini wajar. Kalau ada link yang tidak bisa dibuka, input Google Drive yang tidak bisa dibuka, berarti Anda tidak pakai alamat email UNY. Pun begitu memasuki Google Classroom dan link Zoom ini. Pada kelas online wajib menggunakan kamera. Ini akan saya ulang kembali-kembali. Ini saya dapat pengarahan dari Miss Susnu untuk memberikan kewajiban menghidupkan kamera ketika pelaksanaan kelas online. Kemudian ada poin yang perlu diperhatikan di poin nomor 7 berkaitan dengan plagiarisme dan menggunakan karya teman atau mengolah kembali karya teman di kelas yang sama ataupun di kelas yang berbeda. Misalkan kalian melakukan plagiarisme dengan cara mengambil tugas dari kelas sebelah atau dari kelas Gunung Kidul misalkan, atau dari teman satu kelas. Kedua belah pihak akan terdampak, baik pihak penerima dan pihak pemberi. Tidak ada toleransi keterlambatan merekam tugas. Tentu ini standar karena di Google Classroom kan biasanya ada angka jam due date. Teman-teman bisa mengumpulkan tugasnya. Silakan di-submit, silakan diserahkan sebelum waktu jam yang tertera di dalam Google Classroom tersebut sampai, atau 23, biasanya saya kan 2359 ya, berarti sebelum 2359 itu sudah di input tugasnya di Google Classroom. Kemudian yang terakhir tuh berkaitan dengan revisi absensi. Misalkan teman-teman ingin protes absensi di pertemuan kali ini, maka batas maksimal untuk protes itu ada di minggu depan. Lewat dari minggu depan saya tidak akan menerima revisi presensi ataupun eh, absensi teman-teman, protes absensi teman-teman. Misalkan nanti mendekati UAS ternyata ada yang protes, kok saya hadir di minggu pelajaran keempat misalnya Pak. Karena kan itu udah minggu ke-16, saya akan kesulitan untuk menemukan bukti kehadiran tersebut. Ini adalah 9 kontrak kuliah yang saya sesuaikan kembali ketika saya sudah menghadapi teman-teman di beberapa eh, mata kuliah sebelumnya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan 9 kontrak kuliah ini? Belum, Saya Bapak. mau Oke, terima kasih. Saya mau ke Amirul Mukmin. Amirul, sorry, Arjuna Melki, Anda di mana? Hadir, Pak. Lagi di mana Arjuna? Sedang siap-siap sih, Pak. Ingin ke UNJ. Oke, ada pertanyaan nggak? Sudah cukup, Pak. Apa poin nomor 6 dalam aturan kontrak kuliah tersebut? Arjuna, Ya, Pak.
Apa poin nomor 6 dalam kontrak kuliah saya? Berkaitan tentang UAS, Pak. Bukan tentang kamera. Kamera Anda kenapa? Sudah dicek ya, Melki. Melki, Ya, Pak. Anda dicek ya? Oh iya, Pak. Cek. Anda PTPM juga atau enggak? Tidak, Pak. Enggak kan ya? Oke. Yang lain ada? Kalau tidak ada, eh, saya sudah dipanggil oleh Pak Fajar. Eh, Google Classroom-nya akan saya bagikan setelah ini. Ntar. Google Classroom-nya itu ada di, silahkan eh, join di kode kelas berikut. Gimana cara saya mengirim pesan ya? Itu adalah kode kelas Google Classroom yang bisa teman-teman gunakan untuk memasuki. Saya sudah ngebagiin juga link link Zoom. Jika kita berkuliah secara online, maka link Zoom yang akan dipakai itu selalu pakai link Zoom yang ada di sini. 11 dari 41. Orang 23. Untuk pertemuan pertama, saya rasa cukup sekian. Saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Masih adakah yang belum mengisi token presensi? Rizky, Rizky ada. Syaiful, Tanti, Nanda Dea. Dia monitor dia. Iya, Pak. 4 orang yang nggak hadir hari ini ya. Iya, Bapak. Oke, saya sudah konfirmasi tidak ada kehadiran, berarti tidak ada yang diperbaiki. Nah, berarti orang-orang ini sudah menggunakan 1 kali ketidakhadirannya. Silakan informasikan nanti ke beliau-beliau yang bersangkutan. Pak Rizky, cintanya Pak Rizky. Ya, mangga. Tadi dia yang di classroom itu disuruh masuk ya Pak, nantinya. Kayak kode Sorry, yang tadi. Saya Pak, sorry gimana? yang tadi disuruh masuk classroom itu Apa? nanti Siap? langsung masuk. Tadi yang di share itu Pak, kode classroom nanti langsung masuk di classroomnya kayaknya. Iya, heeh. Ini udah ada yang masuk nih, udah 29 orang. Anda udah masuk atau belum, Mbak? Gilang. Belum ada. Belum Pak, proses Pak. Oke, pakai alamat email UN-nya ya. Ini langsung masuk kok, 30. Ada lagi? Yang lain? Saya sudah di WA Pak Fajar. Cukup? Cukup, Bapak. Oke. Hari ini kalian kuliah apa aja ya selain saya? Dia?
Dia. Iya, Pak. Hari ini selain saya kuliah apa aja ya? Seharusnya. Hari ini kelas kami, Pak, atau bagaimana? Iya, kelas kalian apa aja lagi? Ada sebentar, Pak. 4 mata kuliah. 4 mata kuliah hari ini. Iya, Pak. Ada sistem informasi manajemen, manajemen keuangan, sama penulisan karya ilmiah, Pak. Oh iya. Tapi semuanya dikosongkan kan ya Kalau hari yang ini? sistem informasi manajemen itu nanti ada Zoom sama Pak Fajar, Pak. Oh nanti atur pada Zoom. Oh, oke. Oke, ya sudah. Eh, dari saya mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Semuanya saya Terima kasih, izin Pak. untuk fix meeting.